Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 orang atas nama Sri Ayu Limbo Minanga, Atira Pratiwi, Andigita Nur Indasari. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan memberikan video pembelajaran terkait dengan sistem jaringan organ pada hewan. Dalam kaitannya, salah satu tugas proyek mata kuliah desain pembelajaran kurikulum biologi. Yang pertama, definisi umum jaringan hewan. Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama, sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Jaringan hewan ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, serta jaringan saraf. Macam-macam jaringan hewan. Yang pertama itu jaringan epitelium. Jaringan epitelium atau epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan luar tubuh atau membatasi permukaan suatu rongga tubuh. Jaringan epitelium yang melapisi permukaan luar tubuh disebut epidermis, sedangkan jaringan epitelium yang membatasi permukaan suatu rongga tubuh disebut mesotelium. Sementara itu, jaringan epitelium yang membatasi organ dalam disebut endotelium. Jenis-jenis jaringan epitelium. Epitel squamosa selapis. Jenis jaringan epitel ini membentuk lembaran sel yang halus dan tipis yang dapat dilalui oleh molekul dengan mudah. Yang kedua, epitel kuboid selapis. Yang ketiga, epitel kolumnar selapis. Yang keempat, squamosa berlapis. Yang kelima, epitel kuboid berlapis. Dan yang keenam itu epitel kolumnar berlapis. Ini salah satu contoh gambar jaringan epitelium. Yang kedua itu jaringan ikat. Jaringan ikat yaitu jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong proses jaringan yang lain. Penyusun jaringan ikat yaitu sel yang tersusun dalam suatu matriks ekstraseluler dan tersusun menyebar. Matriks tersebut biasanya berupa air, benda kenyal seperti padatan. Adapun jenis-jenis jaringan ikat, yang pertama itu jaringan ikat longgar, yang kedua jaringan adiposa, yang ketiga jaringan ikat berserat, yang keempat tulang rawan, yang kelima tulang sejati, dan yang keenam darah. Jaringan ikat tersusun atas 3 jenis serat. Salah satu contoh gambar jaringan ikat dapat dilihat. Yang ketiga, jaringan otot. Jaringan otot merupakan alat gerak aktif. Jaringan otot terdiri atas sel-sel otot atau serat-serat otot yang tersusun dalam berkas-berkas. Setiap sel otot memiliki membran yang disebut sarkolema. Sarkolema memisahkan sel otot satu dengan sel otot yang lainnya. Sel otot juga memiliki sitoplasma yang disebut sarkoplasma. Serat otot disebut miofibril. Miofibril ini tersusun dari satuan-satuan yang lebih kecil yang disebut miofilamen. Jenis-jenis jaringan otot. Yang pertama, jaringan otot polos. Yang kedua, jaringan otot jantung. Yang ketiga, jaringan otot rangka. Nah, ini salah satu contoh gambar pada jaringan otot dapat dilihat pada layar ini. Oke. Yang keempat, jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Jaringan saraf menghantarkan impuls dari alat-alat indera ke pusat saraf, otak dan sumsum tulang belakang, serta menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ lainnya. Jaringan saraf tersusun dari 2 macam sel, yaitu neuron atau sel saraf dan neuroglia atau sel penyokong. Komponen jaringan otot. Jaringan saraf tersusun dari 2 macam sel, yaitu neuron atau sel saraf dan neuroglia atau sel penyokong. Berdasarkan percabangan pada badan selnya, neuron dibagi menjadi 3 tipe, yaitu neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3 tipe, yaitu neuron sensorik, neuron motorik,
dan neuron konektor. Neuroglia merupakan sel-sel yang berfungsi sebagai pendukung kerja sel saraf. Neuroglia juga membantu sel saraf agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Neuroglia yang mendominasi sistem saraf pusat terdiri dari 4 macam sel, yaitu mikroglia, oligodendrosit, astrosit, dan sel ependim. Nah, itulah salah satu materi pada sistem jaringan organ pada hewan. Terima kasih.